adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online GKN Revival Kupang. Kita akan memulainya dengan satu pujian semangat. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu ini dengan gerakan. Lagunya adalah Ada Dua Jalan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berseri. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berseri. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian lagi untuk menghantar kita dalam doa pembuka. Kita akan menyanyikan sama-sama, Bapa ku datang padamu. Adik-adik, kita duduk yang manis, yang di rumah, dan kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu.
Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah sehingga mereka boleh mengikuti dengan baik ibadah sekolah minggunya. Tuhan juga berkati ibadah sekolah minggu yang kami lakukan ini biarlah boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, masih semangat? Iya, kalau masih semangat kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukaria. Kita angkat pujian Sakeus orang pendek. Jadi adik-adik ini lagu baru, kita belajar sama-sama supaya kita lebih tahu banyak lagu sekolah minggu. Semuanya berdiri menyanyi dengan semangat ya. Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata, Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. kita angkat pujian ini sekali lagi. Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata, Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Yesus berkata, Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Aku menumpang di rumahmu. oke adik-adik masih semangat? Masih. Ya, harus semangat. Kalau memuji Tuhan harus semangat. Kita lanjut pujian kita, cari apa di dalam dunia ini. Ya adik-adik menyanyi dengan penuh sukacita ya. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Cari apa di dalam dunia Sekarang. Cari apa di dalam dunia Sekarang. Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta Selamanya. Cari apa di dalam dunia Sekarang. Cari apa di dalam dunia Sekarang. Cari dunia tentu binasa, Lebih baik cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Adik-adik silakan duduk kembali, kita akan bersama-sama berdoa bagi bangsa kita. Kita akan membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Karena itu kaduli ajak kita semua ambil sikap doa, kita mengangkat pujian, jadikan aku rumah doamu. Mari kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang berbau harum di hadapannya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu kuserahkan, Di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar
mendengar suaramu. Jadikan aku rumah doamu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan, agar semua suku bangsa datang dan menyembah-Mu. Karena itu Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa, kami memohon tangan anugerah Tuhan atas bangsa-bangsa, secara khusus atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau mengurapi bangsa dan negara kami, membawa bangsa kami keluar dari segala keterpurukan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa memberkati Presiden Bapak Jokowi bersama dengan jajaran. Kami berdoa memberkati para pemimpin kepala daerah masing-masing kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memakai mereka semua menjadi alat kasih dan alat kebenaran di tangan Tuhan untuk membawa bangsa kami keluar dari pandemi ini. Tuhan Yesus menolong kami semua di masa new normal yang baru ini, agar semua masyarakat Indonesia boleh memperhatikan setiap protokoler kesehatan dengan baik, boleh menjaga kesehatan diri dengan baik ya Tuhan, sehingga masing-masing kami boleh menjaga diri sendiri dan boleh menjaga orang lain di sekitar kami, sehingga tidak ada lagi ya Tuhan harapan kami penderita-penderita COVID-19 yang bertambah di negara kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan memberkati para dokter, perawat, semua petugas kesehatan yang tanpa jeri lelah bekerja. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka ya Bapa. Sehingga ketika mereka melayani dan mengobati para pasien yang sakit, mereka sendiri Allah berkenan menjauhkan dari segala sakit penyakit yang ada. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap berdoa menyerahkan untuk sekolah-sekolah yang sementara belajar dari rumah. Tuhan, kiranya Engkau menolong memberkati masing-masing guru-guru yang mengajar dari sekolah secara online, anak-anak murid yang harus belajar dari rumah didampingi oleh orang tua masing-masing. Tuhan menolong setiap kami yang harus menyesuaikan diri dengan sistem belajar yang baru ini ya Tuhan. Sehingga apapun kondisi yang ada, kami boleh tetap memberikan yang terbaik. Kami tetap menggunakan waktu yang ada untuk belajar dengan baik pula ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu. Mari Tuhan menolong menyertai mereka dalam masa-masa belajar dari rumah. Biarlah Tuhan menolong memberikan sukacita, memberikan ketekunan, memberikan damai sejahtera dalam mengerjakan setiap sistem pembelajaran yang ada, tugas-tugas yang diberikan dengan baik pula ya Tuhan. Sehingga semua sistem belajar yang ada boleh digunakan sebagai sarana untuk menyenangkan hati Tuhan. Memberkati semua orang tua anak-anak di kami ya Tuhan. Memberkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Memberkati mereka dalam kesehatan mereka ya Bapa. Tapi di atas semuanya kami berdoa, Tuhan memberkati setiap orang tua kami agar melalui mereka kami boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pergumulan, segala kebutuhan dalam keluarga masing-masing, yang sakit, yang susah, yang berkekurangan, Allah kiranya berkenan mencukupkan, Allah kiranya berkenan memberikan kesembuhan, Allah kiranya berkenan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati gereja kami, memberkati guru-guru sekolah minggu. Biarlah setiap waktu Tuhan dalam pelayanan kami, semua yang kami lakukan adalah karena kasih kami kepadamu Kristus. Dan semua yang kami lakukan sebagai tanda syukur kami atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Dengar dan sambut doa kami karena kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, mari siapkan hati adik-adik untuk kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita memuji sekali lagi lagu ini, Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Salam adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Kakak Ella ajak semua duduk dengan tenang untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Kakak Ella ajak untuk kita semua ambil sikap yang benar untuk kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan minggu ini kami boleh datang mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kami mendengarkan cerita firman Tuhan, mari Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah dalam mengikuti sekolah minggu online. Biar mereka boleh duduk dengan tenang, tidak melihat kiri dan kanan mereka, tetapi mereka boleh fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan.
Mari Tuhan berkati setiap bibir mulut hamba-Mu, sehingga ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan boleh jelas dan adik-adik boleh mengerti dengan baik. Bapa, memberikan hamba-Mu hikmat di dalam penyampaian akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk waktu ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk di dalam cerita sekolah minggu dalam minggu ini, adik-adik masih ingat tidak cerita minggu lalu yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu GKN Revival? Ya, masih ingat? Ya, benar sekali. Ya, cerita minggu lalu kita tentang pemberian yang terbaik. Ya, pemberian yang terbaik itu bukan dari penampilan kita, bukan apa yang kita punya, yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, tetapi hidup kita, hati kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, hari ini cerita kita masih berhubungan juga dengan pemberian hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, karena itu Kakak Ella mengajak adik-adik membuka kitab adik-adik di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya. Hari ini kita akan belajar dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adik-adik sudah mendapatkannya? Ya, kalau sudah, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas 19 ayat 1 sampai ke yang 10 di bawah perikop Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Sakeus. Ya, pasti adik-adik penasaran kan, siapa sih Sakeus ini sehingga dia diceritakan di dalam Alkitab? Nah, Sakeus ini di dalam Lukas 19 ayat yang kedua yang tadi adik-adik sudah baca bersama-sama dengan Kak Ella, dikatakan bahwa Sakeus ini berasal dari sebuah kota yang bernama Yeriko. Ini adalah sebuah kota Yeriko. Dan Sakeus ini juga dia seorang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Ya, kalau adik-adik mungkin tidak tahu pemungut cukai itu apa ya. Kalau sekarang pemungut cukai itu dia orang yang bekerja di kantor pajak. Nah, adik-adik pernah dengar tentang pajak tidak?
Ya, orang-orang yang bekerja di kantor pajak ini, dia biasanya yaitu seperti kalau adik-adik punya, orang tua punya kendaraan, biasa bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, bayarnya kepada orang-orang yang bekerja di kantor pajak seperti zaman dulu adalah Sakeus, seorang pemungut cukai, kendaraan, pajak rumah, pajak tanah, pajak bangunan, dan lain sebagainya ya. Jadi Sakeus ini seorang yang bekerja sebagai kepala pemungut cukai di ayat yang kedua. Dan dia juga tinggal di sebuah kota yang tadi kita baca, yaitu kota Yeriko. Nah, Sakeus ini zaman dulu dia ini suka menagih-nagih karena dia seorang pegawai pemungut cukai. Dia pergi untuk menagih kepada masyarakat orang Yahudi. Nah, Sakeus ini bekerja di bawah pemerintahan Romawi dan dia menagih pajak di orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel itu tidak menyukai yang namanya pemungut cukai. Karena apa? Mereka bukan hanya menagih sesuai dengan harus yang mereka bayar, tetapi Sakeus ini dia juga memeras orang. Dia memeras dengan apa, adik-adik? Misalnya dia harus tagih, uangnya harus 10.000 saja. Tetapi yang dia tagih, dia minta kepada masyarakat orang Yahudi itu lebih dari 10.000, bisa 20, bisa 30, bisa 40. Nah, sehingga masyarakat Yahudi sangat membenci yang namanya pemungut cukai. Sudah mereka kerja untuk orang Romawi yang menjajah mereka, mereka lagi menagih dan memeras orang-orang rakyat-rakyat, terutama rakyat miskin, sehingga mereka itu sangat kesusahan. Nah, suatu kali Tuhan Yesus pergi ke kota yang bernama Yeriko tadi. Tuhan Yesus pergi dan mengunjungi kota itu, berjalan di kota itu. Di ayat yang pertama dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Tuhan Yesus pergi melintasi kota itu. Nah, dikatakan bahwa ketika Yesus melintasi kota itu, nah, seorang Sakeus ini dia ingin melihat Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Bagaimana rupanya? Karena Tuhan Yesus itu sudah sangat terkenal di kota Yeriko. Jadi Sakeus ini penasaran. Akhirnya dia mau untuk berjumpa dengan Yesus. Dia mau melihat bagaimana Yesus itu. Di ayat yang ketiga dikatakan, Sakeus ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Jadi ketika Yesus masuk ke kota Yeriko itu, ada orang banyak yang mengikuti Yesus, melihat Yesus, dan karena semua ingin juga berjumpa dengan Yesus. Dan salah satunya Sakeus. Nah, Sakeus ini akhirnya karena dia dikatakan tadi di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Sakeus ini ternyata badannya pendek sekali. Siapa ya adik-adik yang badannya pendek? Nah, Sakeus seperti itu. Dia orang yang sangat pendek. Karena itu, sekalipun badannya pendek, ia tidak habis akal adik-adik. Dia berlari mendahului orang banyak yang mengerumuni Yesus. Dia karena sangat ingin melihat Yesus, akhirnya dengan inisiatifnya, dengan caranya, dia berlari sekencang mungkin, dan di situ dia melihat sebuah pohon. Ya adik-adik, nah sebuah pohon itu bernama pohon ara. Ya adik-adik ya, ketika dia berlari untuk melihat Tuhan Yesus, dengan cara dia berlari duluan untuk melihat pohon ara itu. Akhirnya apa? Dia melihat pohon ara itu dan dia berlari dan dia naik. Akhirnya dia memanjat ke pohon ara itu. Ketika dia berlari dan dia naik ke pohon ara itu, pada saat Tuhan Yesus melewati pohon ara itu, Tuhan melihat ternyata ada seorang di atas pohon itu. Siapa adik-adik?
Ya, benar sekali. Yang naik ke pohon ara itu adalah Sakeus. Dan Tuhan melihat Sakeus, akhirnya Tuhan bilang, "Hai Sakeus, turunlah, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Wah, dikatakan di dalam Alkitab, Sakeus bersuka cita. Karena apa? Seorang yang hanya ingin ia lihat ternyata mau menumpang di rumahnya, yaitu Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik jadi Sakeus, perasaan adik-adik bagaimana? Apakah bergembira? Apakah akan tertawa? Atau akankah bersedih? Ya, pasti semua bahagia seperti Sakeus. Kalau Tuhan Yesus datang ke rumah adik-adik, terus bilang, "Hai adik, yang namanya Ellen, Tuhan boleh tidak menumpang di rumah Ellen?" Pasti Ellen akan mau dong, dan Ellen akan membukakan pintu rumah Ellen untuk Tuhan menumpang di rumah Ellen. Ya, semua juga akan berbahagia. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial kan. Kalau Tuhan bilang mau menumpang saja pasti status. Langsung buat, "Tuhan hari ini mau menumpang loh di rumah saya." Atau selfie nanti, selfie dengan Tuhan Yesus. Langsung muat di Instagram, muat di Facebook, muat di WA, dan muat di mana saja di media sosial adik-adik. Dan memperkenalkan bahwa Tuhan telah tinggal di rumah adik-adik. Kalau Tuhan datang ke rumah Kakak Ella juga, Kakak Ella pasti bahagia seperti Sakeus. Nah, ketika Sakeus sedang berbahagia di tengah-tengah orang banyak karena Tuhan memilih untuk mau menumpang ke rumahnya, ternyata kebahagiaannya diganggu oleh orang-orang sekelilingnya. Ya, ingat tadi, seperti tadi Kakak Ella sudah jelaskan di awal, bahwa Sakeus ini seorang pemungut cukai. Dan karena dia suka memeras orang dan bekerja lagi di pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Yahudi, akhirnya orang-orang Israel tidak ada yang suka dengan Sakeus. Mereka sangat membenci Sakeus dan mereka bilang Sakeus itu orang yang sangat berdosa dan dia tidak layak untuk Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Ya adik-adik, tetapi di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak memandang rupa adik-adik, tidak memandang seberapa berdosanya adik-adik. Kalau Tuhan mau pilih adik-adik di rumah, di mana saja Tuhan akan pilih adik-adik. Karena itu jangan minder, jangan sedih. Ya, kalau adik-adik masih berdosa, saat ini Tuhan datang kepada adik-adik, mengajak adik-adik untuk maukah adik-adik berubah? Nah, Sakeus ini ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan hidupnya. Yaitu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa di situ Sakeus menyadari akan dosa-dosanya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, perjumpaan dengan Tuhan Yesus bukan hal yang kebetulan adik-adik, tetapi itu suatu rencana Tuhan, sehingga ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan, dia bisa bertobat dari dosa-dosanya. Dan benar, di dalam Alkitab di ayat ke-8 mengatakan bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mau meninggalkan segala dosa-dosanya. Yang tadi dia suka memeras, yang tadi dia suka menindas orang, menindas rakyat kecil, dia mau bertobat. Bagaimana dengan adik-adik? Ketika Tuhan Yesus mau berjumpa dengan adik-adik, apakah adik-adik mau juga bertobat seperti Sakeus? Ataukah adik-adik mau, saya mau tetap berdosa? Atau adik-adik mengambil keputusan seperti Sakeus untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa adik-adik, dosa mencuri,
dosa berkata kotor, dosa menyontek, dosa mengejek teman, dosa tidak peduli dengan teman kalau susah. Apakah adik-adik mau meninggalkan itu semua? Ya, mungkin saat ini Tuhan Yesus tidak pergi dan bertamu ke rumah adik-adik seperti Sakeus untuk menumpang di rumah adik-adik. Tetapi lewat firman Tuhan ini, Tuhan sedang datang dan berbicara kepada adik-adik. Maka adik-adik berubah seperti Sakeus, meninggalkan dosa adik-adik. Perjumpaan dengan Yesus merupakan suatu sukacita, karena Dia yang mau menyelamatkan kita telah datang kepada kita masing-masing. Maukah adik-adik meninggalkan dosa dan berubah seperti Sakeus? Ya, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan adik-adik. Yang pertama, seperti Sakeus, dia punya kelemahan tubuh, yaitu mengalami kelemahan fisik, yaitu dia tidak tinggi, dia pendek. Tapi dia tidak pernah hilang akal, dia tidak pernah hilang cara untuk mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik di sana ya, ada yang duduk di kursi roda, ada yang tidak bisa melihat, ada yang cacat, ada yang jelek, ada yang tidak tinggi seperti Sakeus. Apakah adik-adik tidak mau berusaha untuk mencari cara berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ya, Sakeus mempunyai semangat yang luar biasa yang harus adik-adik contohi. Sekalipun kita punya kekurangan, tidak menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita bisa dengar cerita firman Tuhan lewat sekolah minggu online seperti saat ini adik-adik lakukan. Yang kedua, adik-adik harus sadar, sebesar apapun dosa kita, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kita mau mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting kita mau datang dan meminta ampun kepada Dia. Yang ketiga, yang penting adalah kita harus, ketika kita sudah bertobat, kita harus menunjukkan perubahan di dalam hidup kita. Seperti Sakeus tadi, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan hidupnya, yaitu di ayat yang ke-9 dan 8, 9 dan 10 dikatakan bahwa apa yang dia sudah peras dari orang, dia menggantikan 4 kali lipat. Apakah adik-adik juga mau berubah seperti Sakeus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kita bisa menunjukkan perubahan hidup kita dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sampai penguasaan diri. Itu adalah sikap perubahan hidup kita. Yang tadinya kita suka mengejek teman, kita suka mencaci teman, kita bertobat. Kita tidak lagi mengejek teman, tapi kita mau merangkul mereka, kita mau bersama-sama dengan mereka, kita mau saling memberkati mereka, saling menunjukkan teladan kita, dan kita menceritakan, kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita bagaimana Yesus ada di dalam hidup kita. Selamat untuk adik-adik semua. Mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dan kita berubah dari hidup kita yang salah. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh dengar cerita firman Tuhan. Bukan satu kebetulan kami mendengarkan cerita tentang Sakeus.
karena Tuhan mau kami belajar dari Sakeus. Walaupun kami mempunyai kelemahan, tetapi tidak membuat kami untuk putus asa, tetapi kami mau berjuang untuk Tuhan, untuk hidup yang lebih baik lagi. Kami juga mau untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan hidup yang baru di dalam Tuhan. Ini doa kami. Berkati adik-adik semua yang telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Ini doa hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menolong hamba-Mu boleh bercerita kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayo siapa yang sudah menghafal ayat hafalan kita minggu lalu? Semua sudah menghafal? Kalau begitu kita hafalkan sama-sama ya. 2, 3. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita ulang sekali lagi ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, semua bisa menghafal? Yang masih agak ragu-ragu tetap dihafal ya, supaya lebih lancar lagi hafalannya. Hari ini kita kembali belajar satu ayat hafalan yang baru dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10 di dalam perjanjian baru ya adik-adik. Lukas 19 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dihafalkan ya minggu ini, untuk minggu depan kita sama-sama menghafalkannya. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kayen dalam prakarya kita hari ini. Kita akan membuat sebuah prakarya yang berkaitan dengan cerita firman Tuhan yang disampaikan Kak Ella tadi. Cerita firman Tuhan Kak Ella tadi adalah tentang Sakeus. Alat dan bahan, kertas buffalo berwarna, ada warna merah, warna hijau, dan warna putih. Ada pensil warna, ada lem kertas, lakban bening, kemudian kertas minyak warna coklat, spidol hitam, pensil, gunting. Nah adik-adik, pertama-tama kita menggunakan kertas buffalo warna putih. Di sini kakak akan membuat gambar sebuah pohon ara yang dinaiki Sakeus. Adik-adik bisa menggunakan tangan adik-adik dari bagian lengan segini sampai di telapak tangan adik-adik. Jadi ditempelkan seperti ini, kemudian digambar tangan adik-adik. Seperti ini ya adik-adik. Kemudian adik-adik bisa menebalkan garis tangan yang adik-adik sudah gambar menggunakan spidol hitam. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah seperti ini kita membuat batang pohonnya. Pada umumnya biasanya batang pohon berwarna coklat, kita bisa mewarnainya menggunakan pensil warna. Adik-adik bisa sediakan pensil warna di rumah ya. Selain dari kertas buffalo, adik-adik juga bisa menggunakan kertas melipat, yang penting warnanya sama dengan warna daun, warna batang pohon.
Oke adik-adik, warnanya seperti ini. Nah, kemudian kalau batang pohon pasti akan kurang dengan harus menggunakan daun, ada daunnya ya. Kita bisa menggunakan kertas buffalo warna hijau atau adik-adik bisa menggunakan kertas melipat, bisa ditambah dengan hijau muda. Pokoknya warnanya sesuai dengan kesukaan adik-adik. Bisa juga warnanya coklat atau kuning yang sesuai. Kita membuat pola daun. Kalau adik-adik biasa membuat pola daun seperti ini. Seperti ini. Kemudian nanti adik-adik gunting satu persatu. Seperti hasilnya seperti ini ya adik-adik. Seperti ini. Kakak sudah menyiapkan banyak sekali yang sudah kakak gunting kecil-kecil. Jadi tinggal tempelkan di batang pohon yang sudah adik-adik gambarkan tadi. Tempel ya. Bisa menggunakan lem kertas atau adik-adik juga bisa menggunakan double tip. Tapi di sini kakak menggunakan lem kertas. Tempelnya satu persatu ya adik-adik, biar berbentuk sama seperti pohon. Di sini kakak tambah warna hijau muda, jadi adik bisa tempel di daun-daun yang hijau tua, seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik, jadi pohonnya. Kemudian, kita membuat Yunus dari kertas, karena adik-adik kalau misalnya adik-adik mau menggambar juga boleh, tapi di sini kakak mau membuat orang-orangannya. Yunusnya seperti ini. Nah, adik-adik bisa menggunakan kertas minyak berwarna coklat tadi, kemudian digunting polanya seperti ini, berbentuk di bawahnya bergerigi. Kemudian kita bisa menggambar polanya wajah dari Yunus. Kita membuat jenggot, rambut, mata. Menggunakan spidol hitamnya adik-adik. Seperti ini wajahnya dari Yunus. Kemudian tubuhnya adik-adik bisa menggunting kertas buffalo warna merah berbentuk trapesium, tapi trapesiumnya memanjang seperti ini. Kemudian lengannya adik-adik bisa menggunakan juga kertas buffalo warna merah, memanjang seperti ini dibagi dua. Digunting membagi dua ya. Ya. Kemudian adik-adik tempelkan bagian kepala, bagian badan, dan bagian lengan pada trapesium yang tadi adik-adik sudah buat. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita membuat bagian aksen di pinggangnya. Seperti ini adik-adik. Oke. Nah, adik-adik bisa memposisikan Sakeus di pohon seperti ini. Nah, seperti ini adik. Kemudian lebih cantik lagi kita buat rumput di bawah pohon. Kakak sudah menyiapkan bentuk rumputnya seperti ini. Nanti adik-adik bisa ikut gambarnya seperti ini bergerigi. Kalau adik-adik mau buat seperti pohon juga tidak apa-apa. Kakak tambah dengan kertas berwarna hijau muda.
Oke, seperti ini adik-adik. Nanti ditempel di bawah, di bagian pohon bagian bawah ya. Seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Bisa juga adik-adik menambahkan gambar Tuhan Yesus di bagian bawah. Menggunakan lakban. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, dari cerita yang tadi Kak Ella cerita mengenai firman Tuhan tentang Sakeus, kita dapat menarik pesan bahwa dari semangatnya untuk melihat Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu merubah hidupnya. Ia semakin percaya dan harta miliknya bahkan ia serahkan kepada orang-orang yang miskin untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mudahkan adik-adik, semangat mencoba di rumah. Salam. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutup dalam doa, kita sama-sama nyanyikan satu lagu, Terima Kasih Yesus. Ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau tak sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh adik-adik, sambil duduk dan mengambil sikap untuk berdoa. Kita nyanyi lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu dan juga boleh menolong kami untuk tetap bertumbuh di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan di ibadah kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.